Pria ini dulunya raja dapur, tapi dikhianati temennya hingga restorannya disita dan gelarnya diambil. Jadi pengemis di titik terendahnya, dia ketemu dua orang yang ngajak dia jual bakso isi daging yang kuahnya muncrat, enak banget, sampai satu rumah sakit borong. Warung mereka jadi terkenal, tapi musuh lama nggak tinggal diam. Waktu lomba masak terbesar, dia ngerasa nggak cukup ilmu. Lalu dia pergi ke gunung belajar masak dan bela diri dari biksu. Di hari lomba, musuhnya malah curang, pakai alat ngerusakin makanan lawan. Dan si raja dapur akhirnya bikin nasi sederhana penuh kenangan, bikin juri terharu sampai nangis. Meski kalah karena juri diancam, dia nggak marah. Dia sadar rasa dari hati nggak bisa dibeli. Dan ternyata orang yang pernah dia suka, yang dia kira udah mati, ternyata masih hidup dan makin cantik. Mereka berdua akhirnya bersatu lagi dan hidup bahagia. Cewek ini kerja rawat pria lumpuh yang galaknya luar biasa. Tiap hari dia dihina, tapi dia tahan demi keluarganya. Sampai akhirnya dia meledak dan si pria akhirnya sadar. Mereka makin deket, ketawa bareng, jalan-jalan, dan saling nyembuhin luka. Tapi semua berubah waktu si cewek tahu si pria udah ada rencana akhiri hidupnya secara legal di luar negeri. Cewek ini sedih, tapi akhirnya dia pilih temani. Malam itu mereka nonton pertunjukan musik dan si pria terpana lihat dia pakai baju merah. Sejak malam itu mereka nggak lagi sekedar pasien dan pengasuh, tapi keputusan si pria nggak berubah. Di akhir si cewek cuma bisa temani. Dia bukain jendela biar si pria lihat langit biru sebelum pergi. Si pria akhirnya meninggal dengan tenang, ditemani orang yang benar-benar sayang sama dia. Terkadang cinta sejati bukan soal memiliki, tapi bisa merelakan. Cewek ini kerja rawat pria lumpuh yang galaknya minta ampun. Tiap hari dia dihina, tapi dia tahan demi bisa menghidupi keluarganya. Sampai suatu hari dia meledak dan si pria mulai sadar. Mereka akhirnya jadi makin akrab, ketawa bareng, jalan-jalan. Si cewek bahkan bikin si pria cukur jenggot. Ternyata dia ganteng banget. Tapi semua berubah waktu si cewek tahu si pria udah ada rencana keluar negeri buat akhiri hidupnya secara legal. Si cewek sedih, tapi adiknya bilang temani aja, bikin sisa waktunya bahagia. Sejak itu dia mulai bikin rencana kecil. Walau liburan pertama mereka gagal total, tapi cewek ini nggak pernah menyerah. Baru selesai dandan jadi hantu buat syuting, perut si pemain ini malah mules. Dia pun lari ke toilet tapi lupa bawa tisu. Untung di bilik sebelah ada orang, jadi dia minta tolong. Dikasihlah setengah lembar, tapi karena terlalu jauh, tangannya nggak nyampe. Dia usul tungguin aja sampai orang itu kelar. Tapi pas berdiri ambil sendiri, wajah putihnya kena cahaya ponsel. Jadi makin serem. Orang sebelah ngeliat, langsung lari ketakutan. Si aktor ini malah kaget, terus ponselnya kecebur ke got. Baru aja dihubungi sutradara buat balik ke lokasi, tapi karena ponselnya basah, suaranya nggak kedengeran. Akhirnya tim produksi nyari dia sendiri. Cowok ini pelitnya udah level dewa. Belanja cuma 3 bulan sekali, bawa koper isi kupon, dan lampu rumah gak pernah dia nyalain. Cukup ngandelin cahaya tiang listrik tetangga. Dia bukan miskin, emang hobinya hemat yang kebangetan. Suatu hari dia diajak makan sama perempuan yang naksir dia. Pas tahu tempatnya restoran mahal, dia panik, tapi tetap datang juga, berharap bisa nebeng makan gratis. Dia gak pesen apa-apa, cuma nunggu ceweknya selesai makan, lalu bungkus sisa makanan buat dibawa pulang. Tapi pas lihat tagihannya mahal, dia langsung pura-pura ke toilet. Di situ dia nyari cara kabur. Malah lihat alat pemercik air kebakaran di atas. Terus dia punya ide. Dia pakai gagang pel buat nyodok air sampai nyembur. Restoran jadi panik. Semua orang basah kuyup dan semua yang mereka makan akhirnya digratisin. Uang si cowok jadinya selamat deh. Cowok ini pelitnya kebangetan. Belanja 3 bulan sekali bawa koper isi kupon. Rumahnya gelap, ngandelin lampu tetangga. Bukan miskin, emang hobinya hemat. Tiba-tiba ada cewek ngaku anaknya. Awalnya dia tolak, tapi pas dengar nama ibunya, dia ingat pernah ninggalin cewek itu cuma karena gak mau ngasih kado. Anaknya akhirnya numpang tinggal nih, tapi disuruh bayar kos, air mandi, sampai lampu kamar semua diperhitungkan. Nah, pas warga komplek nagih iuran puluhan tahun, dia mau kabur, tapi anaknya ngakalin, bilang bapaknya dermawan, bantu anak-anak di luar negeri. Nah, dengar itu warga malah kagum, rumahnya dibantuin, yang nyinyir pun juga ikut nyumbang, semua berkat anaknya. Cewek ini baru aja dipecat dari kerjaannya setelah 6 tahun setia kerja. Padahal dia satu-satunya yang jadi tulang punggung keluarga. Ayahnya udah lama berhenti kerja, ibunya sibuk rawat kakek nenek. Adiknya belum nikah tapi udah punya anak dan masih pengen kuliah. Beratnya hidup ditanggung sendiri, tapi si cewek tetap gak pernah ngeluh. Setelah gagal belasan kali cari kerja, si cewek akhirnya diterima jadi pengasuh di rumah besar. Waktu wawancara, dia pakai baju warisan ibunya yang udah lusuh. Pas ditanya soal perawatan orang sakit, dia malah gak bisa jawab apa-apa. Lebih parahnya lagi, roknya robek di depan orang banyak. Tapi anehnya, si pemilik rumah tetap nerima dia kerja.
Cewek ini kerja banting tulang demi keluarga, jadi pengasuh pria lumpuh yang galaknya kebangetan. Tiap hari dihina, tapi dia tahan. Sampai akhirnya meledak juga. Dia bilang dia kerja bukan buat nyari pujian, tapi buat hidup. Dengar itu si pria kaget, mulai sadar dia salah. Dari situ mereka makin akrab, ketawa bareng, jalan-jalan. Bahkan si cewek berhasil nyuruh dia cukur jenggot. Ternyata wajah si pria ganteng banget. Tapi semua berubah waktu dia dengar si pria ternyata udah ada rencana pergi ke luar negeri buat ngakhirin hidupnya secara legal atau eutanasia sukarela. Dengar itu, si cewek terpukul banget. Hidup sendiri di kota mati, satu-satunya teman cuma seekor dogi, dan satu-satunya hiburan di tengah kota mati cuma jalan sore sambil nyari makanan. Hari itu, doginya lihat anak rusa dan langsung ngejar. Rusa itu lari ke dalam gedung tua, doginya ikut masuk. Dia panik, di dalam situ katanya sarangnya makhluk malam. Dia masuk juga, gedungnya lembab, banyak darah netes dari atap. Di lantai 2, dia nemu doginya gemeteran. Pas dia nengok ke belakang, makhluk malam paling ganas udah berdiri. Dia nembak berkali-kali, terus lari sekencang-kencangnya sambil gendong doginya. Makhluk-makhluk lain ikut ngejar, tapi sinar matahari sore bikin mereka kebakar satu persatu. Dan si pria dan doginya ini akhirnya selamat. Cewek ini kerja rawat pria lumpuh yang galaknya luar biasa. Tiap hari dia dihina, tapi dia tahan demi keluarganya. Sampai akhirnya dia meledak dan si pria mulai sadar dia salah. Sejak itu mereka makin dekat, ketawa bareng dan jalan-jalan. Tapi semua berubah waktu si cewek tahu si pria udah ada rencana buat akhiri hidupnya di luar negeri secara legal. Si cewek sedih, tapi adiknya bilang, temani aja, bikin sisa hidupnya berarti. Akhirnya si cewek ajak dia nonton pertunjukan musik. Dia tampil cantik banget malam itu. Si pria terpana. Di depan kastil, si pria bilang dia belum mau pulang. Sejak malam itu, mereka nggak lagi sekedar pasien dan pengasuh. Cewek ini satu-satunya yang cari nafkah buat keluarganya. Dia kerja ngurusin pria lumpuh yang nyebelin banget. Kerjaannya cuma hina dia terus. Tapi si cewek tahanin semuanya. Sampai akhirnya dia marah juga. Dia bilang dia kerja bukan buat dipuji, tapi buat bertahan hidup. Dengar itu si pria kaget. Baru nyadar ternyata dia salah. Sejak itu sikap si pria mulai berubah. Mereka sering ngobrol, jalan bareng, dan ketawa-ketawa. Tapi pas musim dingin, si pria sakit. Badannya panas, tapi nggak bisa ngeluarin keringat. Si cewek ngerawat dia dari pagi sampai malam. Pas malam, dia nonton video lama si pria. Dulu si pria itu ganteng, sukses, banyak yang suka. Sekarang cuma bisa tiduran. Ngelihat itu si cewek sedih. Tapi pas si pria bangun dan lihat si cewek masih di sana, dia malah senyum. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya senyum tulus. Waktu syuting, cewek ini harus digantung pakai tali, tapi dia takut ketinggian sampai nggak bisa gerak. Sutradara ngancem mau ganti orang. Akhirnya dia maksa naik, tapi talinya malah keselip. Dia malah kecekik dan nggak sadar. Dia pun dibawa ke rumah sakit, katanya kritis. Nah, tim udah cari pemain pengganti nih, tapi tiba-tiba dia balik. Semua senang, kirain dia udah sembuh, tapi dia diam aja, tatapannya kosong. Dua figuran mulai curiga, apalagi pas dengar kabar si cewek sebenarnya udah meninggal. Belum sempat kasih tahu yang lain, si cewek tiba-tiba mandang mereka sambil senyum aneh. Pas adegan digantung mulai, tubuh dia naik ke atas, tapi nggak ada tali. Dia makin dekat ke arah kru sambil ketawa. Semua panik lari, tapi si sutradara malah bilang itu baru acting yang benar. Lah, dia ngira itu masih manusia. Orang ini dari kecil udah hidup kaya, tapi pas gede warisan keluarganya udah habis. Perusahaan tinggal nama, sahamnya tinggal recehan, tapi dia tetap sayang istrinya, masih rajin kasih hadiah. Suatu malam dia mimpi masuk hutan, banyak orang kerja buat dia, gali tambang emas. Di mimpi itu ada seorang ahli tambang terkenal. Begitu bangun, dia yakin banget mimpi itu petunjuk. Dia cari si ahli tambang beneran, jual jam emas istrinya, lalu berangkat ke negeri orang demi ngejar tambang dari mimpinya. Tim syuting ini nemu bayangan aktor di tengah hujan, dipanggil-panggil nggak nyaut, sampai salah satu kru marah dan nendang orang itu. Tapi nggak lama ada telepon masuk dari si aktor asli yang bilang dia masih di toilet. Langsung semua bingung, jadi yang ditendang itu siapa? Pas dideketin lagi, sosok itu udah nggak ada, cuma jejak kaki basah yang tertinggal. Malam itu nggak ada yang berani ngomong lagi, semua diam, tapi dalam hati pada mikir, tadi itu siapa sebenarnya?